Puji Tuhan, selamat pagi, selamat mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, kita mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan berikan kita kesempatan untuk bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami waktu untuk bersekutu bersama, mengawali aktivitas di hari yang baru ini. Kami serahkan acara doa pagi ini di dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya ulangi bagian akhir. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus, dan untuk Dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose tahun 62 Masehi ketika Paulus ada di dalam tahanan di Roma, dan Paulus melihat adanya ancaman ajaran palsu yang masuk ke jemaat Kolose. Tujuan Paulus menulis surat ini untuk memberantas, untuk menghilangkan ajaran palsu ini yang menggantikan keunggulan Kristus dan mendudukkannya sebagai inti dalam penciptaan, penebusan, dan gereja. Nah, di dalam ayat 16, Paulus menegaskan kegiatan Kristus di dalam penciptaan. Segala sesuatu, baik yang bendawi maupun yang rohani, telah ada karena karya Kristus sebagai pelaksana yang aktif dalam penciptaan. Saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus adalah Sang Pencipta karena Dia adalah Allah. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua katakan, pada masa akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau pada masa-masa yang lalu Allah memakai para nabi sebagai sarana penyataan yang utama, maka kini Allah berbicara, Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui putranya Yesus Kristus yang tertinggi di atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu pun, baik nabi maupun malaikat, yang memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Kristus. Dan Kristus adalah satu-satunya perantara antara Allah dengan
manusia. Dalam ayat yang ketiga Ibrani 1 katakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Puji Tuhan. Dan ayat ini menjelaskan bahwa setelah menyediakan pengampunan dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib, Kristus mengambil kedudukan yang penuh kekuasaan di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Dalam ayat yang ke-17 dari Kolose 1, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saya ulangi, ini penting untuk kita renungkan. Ia ada, Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Jadi ini membuktikan Yesus sudah ada sejak semula. Dia bukan ciptaan, dia bukan manusia, dia bukan hanya nabi, tetapi dia adalah Allah pencipta. Kalau ada yang beranggapan bahwa Yesus itu hanyalah utusan, dia bukan Allah, maka ayat-ayat yang telah kita baca tadi membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Sang Pencipta. Jadi Yesus bukan seorang utusan yang diciptakan, tapi dia adalah Sang Pencipta itu sendiri, saudara. Jadi melalui firman Allah yang kita baca di dalam Alkitab, dan kita percaya bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Melalui ayat yang kita baca tadi, kita percaya bahwa tulisan yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dia, Yesus, sudah datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang sudah datang ke dunia, lahir di kandang Bethlehem, dan bulan ini melalui apa yang kita rayakan, yaitu bulan Natal, kita ingat kembali Yesus yang sudah datang ke dunia untuk kita orang-orang berdosa, supaya melalui Yesus kita percaya kita didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan, saudara. Jadi Paulus berpesan kepada jemaat di Kolose dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu
bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, firman Allah mengingatkan kepada jemaat di Kolose, tapi juga buat kita yang ada sekarang ini, supaya kita yang telah percaya kepada Yesus, kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka kita harus berakar di dalam Dia. Berarti iman kita bagaikan akar yang tertanam dalam, tidak gampang diombang-ambingkan dengan angin pengajaran-pengajaran yang palsu. Kita harus kuat, kita harus teguh percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepada kita. Jadi bukan hanya kita mendengar dan melupakan, tetapi dengan firman yang kita dengar, dengan firman yang kita bacakan, firman yang telah mengajar kita, kita harus bertambah teguh. Kita harus bertambah kuat di dalam Yesus Kristus, saudara. Dan juga kita harus melimpah syukur, tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan yang telah melepaskan kita dari ikatan dosa. Saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tak menurut Kristus. Satu nasihat yang diberikan kepada kita supaya kita waspada. Jangan cepat percaya dengan hal-hal yang di luar Alkitab, yang di luar firman Tuhan. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan kita supaya kita hati-hati, berjaga-jaga terhadap filsafat agama yang mirip tetapi tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dengan tradisi-tradisi yang menekankan usaha manusia yang terlepas dari Allah dan penyataannya dalam Alkitab. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memberikan kita iman yang teguh hanya di dalam Yesus. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, seberapa banyak yang mengikuti program doa pagi. Kita percaya kita dikuatkan, kita diberkati, dan kita perlu firman Tuhan yang membuat kita bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan, dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Pagi ini hamba-Mu berdoa buat seberapa banyak mereka yang mengikuti program doa pagi hari ini. Tuhan berkati, berikan berkat, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani, biar hati kita, iman kita semakin bertumbuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang beristirahat di rumah. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit mereka. Biar mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka memuliakan Tuhan karena Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat
rumah tangga, anak-anak sekolah. Tuhan berkati, berikan mereka kepintaran, kemampuan, mereka sukses. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Cukupkan keperluan-keperluan anak-anakmu. Dalam rumah tangga, ekonomi, keuangan, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berusaha, mereka yang berdagang, baik kecil, baik besar, Tuhan berkati. Biar mereka itu sukses, usaha mereka berhasil, dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang dalam pergumulan berat. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu keadaan dunia sekarang yang susah, dunia yang gelap. Tuhan, berikan mereka iman, percaya, harapan hanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati. Berkati Indonesia menjadi bangsa yang mengenal, yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa pagi ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.